Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kusuma Dewi dengan nomor NIM 215211233 dari kelas MBS 1G. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kebijakan fiskal. Pengertian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah merupakan kebijakan dalam perpajakan atau penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan wahana utama bagi peran aktif pemerintah dalam bidang ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem perpajakan atau pembelanjaan. Atau dalam konsep makro, biasa disebut sebagai government expenditure. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah atau maqsadihus syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, yaitu meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Adi Warman Karim tahun 2006 menjelaskan beberapa hal penting dalam ekonomi Islam yang berimplikasi bagi penentuan kebijakan fiskal, yaitu 1. Mengabaikan keadaan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pemerintah harus menjamin bahwa zakat dikumpulkan dari orang-orang muslim yang memiliki harta yang melebihi nisab dan digunakan untuk maksud yang dikhususkan dalam kitab suci Al-Quran. 2. Tingkat bunga tidak berperan dalam sistem ekonomi Islam. 3. Ketika semua pinjaman dalam Islam adalah bebas bunga, pengeluaran pemerintah akan dibiayai dari pengumpulan pajak atau dari bagi hasil. 4. Ekonomi Islam diupayakan untuk membantu ekonomi masyarakat muslim terbelakang dan menyebarkan pesan-pesan ajaran Islam. 5. Negara Islam adalah negara yang sejahtera. Kesejahteraan tersebut meliputi aspek material dan spiritual. Dan yang terakhir, hak perpajakan dalam Islam tidak terbatas. Tujuan kebijakan fiskal. 1. Menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Peningkatan kualitas SDM diutamakan berada dalam segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 3. Menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan barang dan monopoli harga. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjaga bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. 4. Mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir ini adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang.
Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam lebih banyak perannya dibandingkan dengan ekonomi konvensional, menurut Istanto tahun 2013. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dari segi teoritis. Dari segi teoritis, jenis kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, kebijakan fiskal terencana, dan kebijakan fiskal insidental. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Kebijakan fiskal fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro dengan dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh dari kebijakan fiskal fungsional, misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan atau startup, dan lain sebagainya. 2. Kebijakan fiskal disengaja atau terencana. Kebijakan fiskal disengaja adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi dari kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh dari kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha. 3. Kebijakan fiskal tak disengaja atau insidental. Kebijakan fiskal tak disengaja yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Contohnya, penetapan harga eceran tertinggi. Kebijakan fiskal dari segi penerapan atau implementasi. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan atau implementasinya dibagi menjadi 2 macam, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. 1. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi dari kebijakan fiskal ini adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap dapat melakukan produksi tanpa harus memecat karyawannya. 2. Kebijakan fiskal kontraktif. Jenis kebijakan fiskal dari segi penerapan berikutnya adalah kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan ini adalah kebijakan dalam hal menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio dini. Kebijakan fiskal dari segi neraca pembayaran. Jenis kebijakan fiskal dari segi neraca pembayaran dapat terbagi menjadi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit, dan kebijakan fiskal dinamis. 1. Kebijakan fiskal seimbang. Kebijakan fiskal seimbang diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi dari kebijakan fiskal seimbang adalah agar negara tidak mempunyai terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki resiko yang besar, karena tidak semua negara mempunyai kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya. 2. Kebijakan fiskal surplus. Kebijakan fiskal surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah demi mencegah terjadinya inflasi. 3. Kebijakan fiskal defisit. Kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus, kebijakan fiskal defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibandingkan pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal ini adalah utang luar negeri. 4. Kebijakan fiskal dinamis. Regulasi fiskal dinamis yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan. Materi yang selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal.
Instrumen kebijakan fiskal adalah sektor-sektor yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga stabilitas ekonomi makro negara. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia. 1. Pajak. Pajak dari seluruh sektor domestik dan luar negeri. Demi mencapai tujuan kebijakan fiskal, pemerintah dapat memanipulasi pajak dalam bentuk pengurangan, penambahan, penundaan, sampai peniadaan. Instrumen kebijakan yang kedua adalah pengeluaran belanja negara, yang juga bisa dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan. Apabila neraca pembayaran negara defisit, maka pemerintah bisa mengurangi pengeluaran belanjanya di sektor tertentu, misalnya penundaan pembayaran THR bagi PNS. Instrumen kebijakan fiskal yang ketiga adalah penerbitan obligasi atau surat utang bagi warga negara. Berbeda dengan utang luar negeri, obligasi publik memiliki compound rate atau bonus komisi saat pemerintah mengembalikan pinjamannya ke masyarakat. Instrumen kebijakan fiskal yang terakhir adalah alokasi anggaran. Agar tujuan kebijakan fiskal dalam periode tertentu berhasil, pemerintah punya wewenang memindahkan alokasi anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya. Misal, di masa pandemi, pemerintah dapat memprioritaskan anggaran untuk fasilitas kesehatan. Kesimpulan materi mengenai kebijakan fiskal diantaranya sebagai berikut. Secara global, kebijakan fiskal adalah sebuah kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak dan pembelanjaan pajak, yang dimana kebijakan tersebut untuk membiayai kegiatan ekonomi dan juga kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan, pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak ada hambatan dalam menjalankan roda perekonomian. Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Kebijakan fiskal lebih banyak perannya dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibandingkan dalam ekonomi konvensional yang tidak bebas akan bunga. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai kebijakan fiskal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.